Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Bagas di awal semester 2 di tema entrepreneurship. Nah, di pekan pertama ini ya, kita akan membahas tentang gerak dominan, bertumpu, dan bergantung. Nah, apa itu gerak dominan, bertumpu, dan bergantung? Mari ikuti penjelasan dari Ustadz Bagas. Nah, yang pertama kita harus mengetahuinya terlebih dahulu, yaitu tujuannya, ya, agar nanti anak-anak dapat menjelaskan dan mempraktikkan variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, ini dia gerak dominan bertumpunya. Nah, gerakan yang dilakukan dengan menekan atau menolakkan telapak tangan kita atau kaki dengan sesuatu. Nah, kebanyakan pada benda mati. Lanjut lagi. Nah, ini yang pertama, itu ada gerak bertumpu pada tangan. Yang pertama itu dimulai dari tengkurap, kemudian badan diangkat ya, seperti ini. Tengkurap, lalu badan diangkat, lalu yang kedua tangan lurus bertumpu pada lantai ya. Lalu yang ketiga, pinggang hingga kaki menempel pada lantai. Ini contoh video yang diperagakan oleh Ustadz Bagas ya. Bertumpu pada tangan yang pertama. Nah ya, tangannya lurus tetap. Nah, pinggang dan kaki menempel pada lantai. Pandangan usahakan ke arah depan. Lanjut lagi. Lalu yang kedua, di sini ada gerak bertumpu pada tangan yang kedua adalah yang pertama dilakukan atau dimulai dengan tengkurap terlebih dahulu, tengkurap ya, kemudian badan diangkat seperti pada gambar, kedua tangan lurus bertumpu pada lantai. Yang ketiga, seluruh badan terangkat ya, dan hanya ujung kaki yang menyentuh lantai. Seperti ini ya, hanya ujung kaki yang menyentuh lantai. Nah, berikut videonya yang diperagakan oleh Ustadz Bagas. Nah, ini yang kedua. Nah ya, lurus, badan usahakan lurus, pandangan ke arah depan, tangan juga diluruskan. Yang menyentuh lantai hanya ujung kaki. Nah ya, lanjut lagi. Ini yang ketiga, gerak bertumpu pada tangan yang ketiga. Dimulai dengan berdiri di dekat dinding, lalu kedua tangan lurus bertumpu pada dinding, lalu kita tahan posisi beberapa saat. Ya, biasanya Ustadz Bagas akan memberikan waktu sekitar 8 detik. Nah, ini contoh videonya. Jadi posisi kita berdiri, tangan kita luruskan ke arah tembok. Nah ya, badan sedikit condong ke arah depan, jarak sekitar 1 meteran. Nah, setelah itu kembali berdiri seperti semula. Nah, lanjut lagi. Ini yang berikutnya, gerak bertumpu pada tangan yang keempat. Ya, dimulai dengan berdiri di dekat dinding lagi seperti sebelumnya. Lalu yang kedua, siku kedua tangan ditekuk bertumpu pada dinding ya, ditekuk. Lalu tahanlah posisi beberapa saat anak-anak ya. Seperti berikut videonya. Ini dia. Ya. Tetap seperti tadi, bedanya tangannya ditekuk atau sikunya ditekuk. Lalu kita tahan selama 8 detik. Nah, lanjut lagi. Berikutnya yaitu ada gerak saling mendorong. Ya. Diawali dengan berdiri saling berhadapan dengan teman kalian nanti, ya. Lalu yang kedua, pertemukan telapak tangan kalian, ya, telapak tangan teman kalian dan kalian ditemukan seperti pada gambar. Lalu yang ketiga, berdirilah tegak, kaki kanan berada di depan, ya, kaki kanan yang berada di depan berarti kaki kiri yang ada di belakang. Nah, yang keempat, dengarkan aba-aba dari guru atau Ustadz Bagas. Nah, saat aba-aba dimulai, lakukan gerak saling mendorong seperti pada gambar. Nah, saat aba-aba berhenti, maka hentikan dorongan kalian ya.
Lalu yang kelima, lakukan berulang-ulang kegiatan gerak saling mendorong. Nah, ini berikut video dari Ustadz Bagas ya. Gerak saling mendorong. Nah ya, seolah-olah ini teman kalian yang saling berhadapan-hadapan. Ingat, kaki kanan yang berada di depan. Nah, ditahan lalu sudah 8 detik baru kita berdiri kembali seperti semula. Lanjut lagi. Ini gerakan selanjutnya yaitu permainan saling mendorong bersama teman. Bedanya apa ini? Nah, terlihat kan dari gambarnya ini, bedanya itu adalah satu kaki kita pegang. Nah, ini yang pertama caranya, dua anak berdiri saling berhadapan. Yang kedua, salah satu kaki diangkat ke belakang ya, lalu peganglah kaki kalian dengan satu tangan. Nah, yang keempat, lakukan gerakan saling mendorong. Jaga keseimbangan tubuh agar tidak terjatuh. Nah, jadi satu tangan yang memegang kaki, satu tangan lagi yang mendorong teman kalian ya, yang saling mendorong dengan teman kalian. Nah, berikut videonya ya. Satu kaki diangkat, lalu tangan satunya yang tidak memegang kaki kita arahkan ke depan ya, saling mendorong bersama teman. Setelah itu bisa kita luruskan kembali selama sudah 8 detik baru kita kembali ke posisi awal. Nah, lanjut lagi. Ini yang berikutnya adalah gerak bertumpu pada kursi. Nah, jadi kita harus menyiapkan kursi terlebih dahulu. Yang pertama, sikap awalnya tangan kanan bertumpu pada kursi ya. Lalu berdiri pada kaki kanan. Kalau kita pegang dengan tangan kanan, berarti kita harus berdiri menggunakan kaki kanan sebagai tumpuannya. Lalu yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah ke depan, samping ataupun ke belakang ya. Lalu yang ketiga, ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Jadi kalau kita sudah menggunakan yang kanan, nanti ganti yang kiri. Caranya juga sama. Setelah itu kita sapukan kaki kita dari arah depan, samping hingga belakang. Nah, ini berikut Ustadz Bagas contohkan videonya. Ini dia. Menggunakan tangan kanan memegang kursi, tangan kiri memegang pinggang, lalu kita ayunkan kaki kiri ke depan, samping, dan ke belakang. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, arah sebaliknya, tangan kita yang kiri memegang kursi, tangan kanan memegang pinggang, lalu kita ayunkan kaki kanan ke depan, samping, dan ke belakang. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, itu contoh dari gerakan bertumpu pada kursi. Nah, sekarang kita masuk ke gerak dominan bergantungnya. Tadi sudah bertumpu, sekarang bergantung. Nah, gerak bergantung di sini adalah gerak yang memposisikan diri dengan berpegangan lurus ke atas pada suatu alat atau benda. Nah, seperti apa itu Bagas? Ini dia. Gerak bergantung pada palang besi. Ya, cara pertamanya, pegang palang besi yang mudah dijangkau. Ya, angkat kedua tangan lurus ke atas. Lurus ya, jangan lupa lurus ke atas. Yang ketiga, pegang erat palang besinya, jangan sampai lepas. Yang keempat, barulah luruskan kedua kaki ke bawah. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini dia. Kita luruskan tangan kita, kaki kita juga kita luruskan, kita tahan selama 8 detik. Setelah 8 detik barulah kita bisa melepas pegangan kita. Nah, itu dia. Lanjut lagi. Ini yang gerak bergantung dan berayun pada palang besi. Kurang lebih sama saja anak-anak ya. Bedanya apa? Kita mengayunkan kaki kita ke arah depan dan belakang. Nah, ini caranya ya. Yang pertama, pilih palang gantung yang kuat sebagai pegangan kita. Lalu yang kedua, mulailah bergantung sambil berjalan maju melewati palang. Gunakan kekuatan tangan untuk bergantung. Nah ya, lakukan sesuai dengan aba-aba dan pengawasan oleh guru. Jangan lupa. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Itulah materi tentang gerak dominan bertumpu dan bergantung pada pekan pertama di tema entrepreneurship ini. Oke, sekian dari Ustadz Bagas. Sampai jumpa di materi olahraga pekan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.